Para penumpang, saya pilot pesawat Anda. Silakan pasang sabuk pengaman Anda dan tetaplah tenang. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Kita hanya terjatuh. Oke, nggak usah panik. Iya, kita jatuh, tapi pendaratannya akan menakjubkan. Kenapa? Karena ini adalah video tentang pendaratan paling luar biasa dengan akhir membahagiakan. Bayangin situasi ini, kamu lagi naik Boeing besar. Pesawat ini terbang dari Montreal ke Edmonton pada ketinggian puluhan ribu kaki. Cuacanya bagus, nggak ada turbulensi. Tapi kamu sadar ada yang aneh, pesawat ini hening. Kamu nggak ngerti apa yang terjadi. Benar, suara mesinnya nggak kedengeran. Kenapa? Karena mesinnya mati saat pesawatnya di udara. Pesawat ini kehabisan bahan bakar. Butuh waktu beberapa menit kalau mau ke SPBU terdekat, kalau langsung menukik ke bawah. Kecelakaan ini nyata, terjadi pada 23 Juli 1983. Penerbangan ini dijuluki Gimli Glider. Saat pengisian bahan bakar, petugas salah perhitungan. Mereka ngira mereka pakai takaran galon Amerika, padahal sebenarnya liter. Pilot menyadari kesalahan ini saat mereka udah di udara dan bahan bakarnya habis. Mereka nggak panik dan memakai mode optimal buat meningkatkan jarak jangkau penerbangan. Salah satu dari mereka tahu ada pangkalan udara Gimli di dekat sana dan ada landasan pacu kecil di sana. Saat itu, landasan dipenuhi sampah dan troli. Saat pilot menghubungi pangkalan dan ngasih tahu mereka tentang pendaratan darurat itu, petugas pangkalan langsung mengosongkan landasan dalam beberapa menit. Pesawat mulai mendarat dengan sangat lancar. Pilot mengendalikan pesawat menggunakan sayapnya. Mereka butuh tetesan bahan bakar terakhir untuk mengerem dengan bantuan turbin. Saat pesawat mendarat, roda pendaratan depan patah. Pendaratan itu sulit. Seluruh pesawat berguncang dan penumpang ketakutan. Tapi semuanya berakhir baik. Nggak ada yang terluka. Pada 1 November 2011, pesawat penumpang Palace Airlines 767 terbang dari Amerika Serikat ke Warsaw. 30 menit setelah lepas landas, tiba-tiba pilot sadar roda pendaratannya nggak berfungsi. Mereka ngasih tahu penumpang soal itu. Rodanya nggak keluar karena ada kesalahan hidrolik. Pilot tetap tenang dan melanjutkan penerbangan. Mereka udah hampir sampai dan berusaha mengeluarkan roda pendaratan beberapa kali, tapi hasilnya nihil. Mereka sadar mustahil melakukan pendaratan mulus. Saat pesawat mendarat tanpa roda pada kecepatan ini, akan muncul banyak percikan api dan badan pesawat memanas karena gesekan dengan daratan. Dalam hal ini, kemungkinan besar tangki bahan bakar akan terbakar. Makanya, pilot harus mengitari bandara sekitar 1 jam untuk menghabiskan bahan bakar. Nah, saat tangkinya hampir kosong, mereka memulai pendaratan tanpa roda. Emang sih terjadi percikan karena logam bergesekan dengan landasan, kabin pun berguncang. Bagian bawah badan pesawat menjadi merah karena suhu tinggi. Setelah meluncur sebentar, pesawat berhenti. Sekitar 231 orang di pesawat selamat berkat sikap profesional para pilot. Mungkin salah satu pendaratan darurat paling terkenal terjadi di Sungai Hudson pada 15 Januari 2009. Pilot Chesley Sullenberger menjadi pahlawan hari itu. Pesawat yang dia terbangkan bertabrakan dengan kawanan angsa saat keberangkatannya dari New York. Mesin pesawat rusak, cuma ada air es di bawah pesawat itu, dan kemungkinan untuk selamat kecil. Sampai sekarang pun, menurut ahli, pesawat itu sangat berisiko untuk jatuh. Tapi Chesley Sullenberger yang berpengalaman tahu tindakan yang harus dilakukan. Dia berusaha keras buat tenang, fokus bekerja, memperhitungkan sudut yang tepat saat pesawat harus menyentuh air, dan berhasil mendaratkan pesawat. Kalau dia melakukan kesalahan sekecil apapun, pesawat itu pasti kehilangan sayapnya dan langsung tenggelam. Chesley Sullenberger menyelamatkan nyawa 155 orang dan langsung populer. Ada satu situasi berbahaya di langit pada 10 Juni 1990. Bukan buat penumpang, tapi buat pilot. British Airways penerbangan 5390 lepas landas dari Inggris menuju Spanyol. Pesawat mencapai ketinggian dan awak kabin mulai menyajikan makanan untuk penumpang. Saat itu, pilot mendengar suara. Kondensat mulai mengisi kabin.
Lalu, kaca di sisi kapten terlepas dari bingkai jendela. Setengah tubuh kapten tertarik keluar kabin karena penurunan tekanan udara. Lututnya tersangkut di panel kontrol samping kursinya. Kopilot memegang kencang sabuk kapten. Suhu di sana rendah banget dan angin yang sangat kencang bertiup di luar. Pesawat mulai turun dengan cepat. Autopilot juga mati. Awak kabin memegang kapten biar kopilot bisa mengendalikan pesawat dengan kedua tangan. Kadar oksigen menurun, jadi dia melakukan pendaratan darurat. Kapten berada di luar pesawat kira-kira selama 20 menit. Meskipun situasinya ekstrim, dia selamat. Pesawat berhasil mendarat. Kapten pesawat dibawa ke rumah sakit dan kaca jendela pesawat pun diganti. Hasil investigasi menunjukkan jendela itu lepas karena baut yang digunakan sebelumnya salah. Pesawat kehabisan bahan bakar, mesin rusak, pesawat menabrak unggas. Serem banget ya. Tapi gimana dengan pesawat yang patah jadi dua? Ini beneran terjadi pada April 2022. Pesawat kargo Boeing 757-200 DHL lagi nambah kecepatan di landasan terbang dan hendak menuju Guatemala. Pesawat itu lepas landas, tapi pilot menyadari adanya kesalahan pada sistem hidrolik pesawat. Mereka belum terbang jauh, jadi mereka minta izin operator buat mendarat. Pesawat itu muter balik dan mulai turun. Pada saat itu, bagian ekor pesawat tiba-tiba patah. Pesawat itu meluncur di landasan, bagian lambungnya panas, tapi pemadam kebakaran menyemprotkan busa anti api tepat waktu. Untungnya, nggak ada awak yang terluka, nggak ada yang tahu penyebab kecelakaan itu. Maskapai penerbangan melakukan investigasi internal. Pendaratan kasar berikutnya terjadi pada tahun 40-an. Pilot dan 2 awak pesawat terbang melintasi Papua Nugini. Visibilitasnya buruk karena kabut dan hujan. Tapi menurut perhitungan pilot, mereka terbang di atas ladang gandum. Dia mulai menurunkan pesawat. Awan menghilang, tapi dia malah melihat area rawa, bukan ladang. Mereka terpaksa melakukan pendaratan kasar, dan kayaknya cukup berhasil. Ketiga awak pesawat selamat, tapi pesawat itu terjebak di rawa. Karena mustahil buat terbang lagi, para awak mencari pemukiman terdekat. Selama 2 hari, mereka berjalan melewati rawa, rumput tinggi yang tajam, dan gerombolan nyamuk. Mereka kelelahan saat mencapai tanah kering dan bertemu salah satu warga lokal. Mereka membantu para awak, mengajak mereka ke desa, dan memberikan bantuan medis. Pesawat itu dibiarkan membusuk di rawa dan terlupakan. Selama 30 tahun, pesawat itu berada di sana. Seluruh badannya tertutup rumput, lumpur, dan lumut. Kabinnya dipenuhi jamur. Warga lokal suka masuk ke pesawat itu dan bermain di sana. Lalu, pada tahun 70-an, beberapa turis dari Austria nggak sengaja nemu pesawat itu. Mereka memotretnya dan menerbitkannya di koran lokal. Foto itu menarik perhatian banyak fotografer dan wisatawan dari seluruh dunia. Mereka menyebut pesawat ini hantu rawa. Banyak turis datang ke sana dan mengambil bagian pesawat itu sebagai souvenir. Pada tahun 2016, seorang wisatawan asal Amerika mengeluarkan pesawat itu dari rawa dan memindahkannya ke rumahnya.